Amin. Amin. Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita membicarakan mengenai pusat pengaturan kehidupan kita. Setiap manusia itu memiliki pusat pengaturan yang mengatur langkah-langkah hidupnya, keputusannya, pergerakannya, hal-hal besar, hal-hal kecil, perkataannya. Ada yang namanya pusat pengaturan. Nah, hari ini kita ingin memeriksa bagaimana kehidupan kita diatur oleh pusat pengaturan yang macam apa. Ada satu teladan yang sangat baik. Saudara-saudari coba buka 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ayat 12 ya, dan 13. Ini teladan yang baik bagaimana pusat pengaturan di dalam Paulus mengatur kehidupan, perilaku, pergerakan Paulus. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Di sana dikatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi Paulus datang ke Troas itu tujuannya untuk memberitakan Injil Kristus. Sesuatu tujuan yang sangat indah. Kemudian aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi tujuannya sudah benar, tepat, sesuai memberitakan Injil. Lalu sampai di Troas, pikiran Paulus menganalisa. Pikiran adalah bagian dari jiwa. Pikiran Paulus menganalisa bahwa ya Tuhan sudah membuka jalan gitu untuk pekerjaan di sana. Sangat baik sekali kondisinya ya. Tujuannya sudah tepat, sesuai dengan firman Allah. Apa tujuannya? Memberitakan Injil Kristus. Situasinya juga sudah begitu baik. Pikiran Paulus menganalisa bahwa Tuhan sudah membuka jalan untuk pekerjaan pemberitaan Injil di sana. Ya mungkin kalau kita ada di posisi Paulus ya sudah, kita udah gak akan memikirkan hal-hal lain, langsung bekerja di Troas. Tetapi ada satu pusat pengaturan yang mengatur Paulus. Dan pusat pengaturan di sini bukanlah analisanya. Ya walaupun analisa itu sangat baik, hasilnya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Di ayat ke-13-nya ya, di sana dikatakan, tetapi hatiku. Nah, hatiku ini menurut catatan kakinya
itu sebenarnya bukan hati, tetapi rohku. Jadi tetapi rohku, ya, pikiran sudah menganalisa dengan baik, semuanya cocok sesuai dengan Alkitab, tinggal kerja. Tetapi rohku, kata Paulus, rohku tidak merasa tenang. Nah inilah saudara-saudari, Paulus memiliki satu pusat pengaturan, yaitu rohnya. Ya, Paulus di tengah-tengah situasi yang sangat baik, cocok dengan firman Allah, cocok dengan keinginan Allah dalam analisa pikiran dan jiwa Paulus. Tetapi dia tidak diatur oleh pikirannya, tidak diatur oleh hal-hal yang alkitabiah sekalipun, tidak diatur oleh firman tertulis, ya kan. Memberitakan Injil Allah itu kan firman, tetapi dia merasakan rohnya. Dan saya percaya ini tidak diupayakan oleh Paulus. Ya, dengan spontan saja dia merasakan rohnya nggak tenang gitu. Dia tidak, ya mungkin dia tidak berusaha dulu kembali ke dalam roh, mungkin ya. Saya percaya seperti itu. Dalam analisanya, spontan saja rohnya merasa nggak tenang gitu. Jadi akhirnya dia tidak jadi memberitakan Injil di Troas, padahal di sana Allah sudah membuka pekerjaannya. Ya, dia pergi ke Makedonia. Semua itu karena ada satu pusat pengaturan di dalam Paulus, pergerakan Paulus. Dan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, hasilnya tuh luar biasa. Ya, nama Allah tuh menjadi harum di mana-mana. Karena Paulus mengikuti instruksi dari kantor pusat pengaturan. Ya mungkin tempat Allah bertahta itu di langit, ya. Tetapi Allah pun berhuni di dalam dirinya, rohnya bersatu dengan surga. Itulah pusat pengaturan yang mengendalikan Paulus. Jadi kadang-kadang kita pun seperti itu. Secara pemikiran semuanya cocok, baik, ya. Nggak ada dosa, nggak ada perkara yang salah, nggak ada. Itu cocok dengan Alkitab, sesuai, ya. Tetapi kita tidak diatur oleh analisa kita, pemikiran kita, yang adalah bagian dari jiwa kita. Di dalam jiwa kita itu ada pikiran, emosi, dan keputusan, kehendak yang memutuskan. Itu area jiwa, dan seringkali kita menjumpai seperti itu kondisinya. Ya, contoh yang paling sering kali disampaikan oleh saudara kita ketika kita ingin membelanjakan uang kita. Segalanya kelihatannya baik, tidak bersalah. Uang ada, hal-hal yang ingin kita belanjakan sepertinya itu berguna, memang seperti dibutuhkan, ya, tetapi perasaan tuh nggak enak gitu, ya. Nggak nyaman gitu. Nah itu kita perlu memiliki pusat pengaturan dalam hal penggunaan uang kita, ya.
Ya, seringkali Tuhan memimpin kita untuk menggunakan uang kita bagi kepentingan ekonomi Allah, ya. Tetapi ya itu, pusat pengaturannya itu di dalam kehidupan kita udah normal belum? Ya, para saudari tadi dikatakan seringkali pusat pengaturannya emosi. Dia menyukai benda-benda itu. Dia mengasihi benda-benda itu, ya udah. Belanja saja. Kalau udah belanja online itu udah memang ketagihan itu. Para saudara itu kuat di dalam analisanya sehingga pemikirannya itulah yang menjadi pusat pengaturan dalam kehidupannya. Tetapi Paulus tidak demikian. Paulus memiliki satu pusat pengaturan yang tepat sehingga akhirnya nama Allah dimuliakan. Oh, saudara-saudari, ada satu bagian di dalam diri kita, saudara-saudari. Di dalam diri kita tuh banyak bagian, tetapi ada satu bagian di dalam diri kita yang paling dekat dengan Allah. Bahkan bukan dekat, menyatu dengan Allah. Itu adalah roh kita, saudara-saudari. Di sanalah tempat Allah bertahta. Tempat Allah ingin mengatur kehidupan kita dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4, roh kita tuh adalah manusia batiniah. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam tubuh ini ada dua manusia. Ada manusia alamiah dan ada manusia batiniah. Dan 1 Petrus 3 ayat 4, ya di sana dikatakan bahwa roh kita lah manusia batiniah itu. Baca catatan kakinya, kita bisa tahu bahwa roh kita adalah manusia batiniah. Sedangkan opini kita, pikiran, analisa yang terpisah dengan roh, itu manusia alamiah. Ya. Nah sekarang mari kita buka lagi satu ayat-ayat yang barusan saya sampaikan tuh semuanya ayat referensi ya di garis besar. Coba kita buka 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan kami hidup di bawah pengendalian dan kontrol pusat pengaturan yang tepat, yaitu roh kami Tuhan. Ya, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi. Nah inilah pentingnya Alkitab versi pemulihan. Ya, kata duniawi itu menurut catatan kakinya itu bukan duniawi sebetulnya, tetapi jiwani. Jiwani. Kalau manusia duniawi itu kesannya kotor ya, penuh dosa, tetapi ini bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Tetapi manusia jiwani. Manusia jiwani ya. Istilah jiwani ini itu tuh umumnya bukan mengacu kepada perkara dosa yang kotor, tetapi orang-orang yang hidup oleh pemikirannya. Ini tuh orang-orang baik, sebab kalau orang-orang yang kategorinya buruk atau jahat itu bukan manusia jiwani tapi manusia daging ya. Kalau manusia daging ya itu kesannya begitu kotor ya, duniawi itulah. Nah ini pentingnya Alkitab versi pemulihan yang dengan ada catatan kaki.
terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Coba kita lihat ya, tetapi manusia jiwani, ya, manusia yang dikendalikan oleh jiwanya, pemikirannya, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi manusia jiwani itu tidak bisa menerima ya informasi dari Roh Allah, pimpinan Roh Allah, perkataan Roh Allah, nggak bisa. Ya. Kita lanjut. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Oh Tuhan Yesus. Pemikiran Roh Kudus tuh seringkali merupakan ide-ide bodoh gitu bagi orang-orang jiwani. Yaitu orang-orang yang hidup oleh pemikirannya, oleh analisanya. Ya Paulus memang pantas jikalau berpikir, ini roh apa ini kok aku merasa nggak tenang. Aku kesini mau ke Troas, mau memberitakan Injil. Jalan dan pintu sudah Allah buka. Lalu aku sekarang harus pergi dari Troas, pun bodoh itu. Itulah pimpinan roh itu seringkali bodoh. Ya tapi Paulus memang orang bodoh menurut orang-orang jiwani itu. Kalau orang-orang jiwani itu pasti menganggap Paulus bodoh. Ya kita pun juga dalam persekutuan dengan rekan koordinasi sering ada perselisihan macam ini. Itu semua karena opini. Ya opini yang menganggap bodoh pimpinan roh sehingga muncullah opini-opini. Ya. Coba kembali ke 1 Korintus 2. Tetapi manusia jiwani tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Ya, ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu tuh adalah pimpinan roh, hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya dapat dinilai di sini catatan kakinya itu berkata dilihat dengan jelas. Jadi pimpinan roh hanya dapat dilihat dengan jelas itu secara rohani, bukan secara jiwani. Jadi kita jangan menjadi orang-orang jiwani yang mengandalkan pikirannya. Ingat, orang-orang jiwani itu mengandalkan pikirannya. Tetapi orang-orang rohani tidak mengandalkan pikirannya. Bukan tidak menggunakan, jangan salah ya, nanti kita diserang kalau kita berkata bahwa manusia rohani itu tidak menggunakan pikiran. Nah itu salah. Itu nanti kita akan kelihatan bodoh jadinya. Yang benar itu adalah manusia rohani tidak mengandalkan jiwanya, pikirannya. Ya, manusia rohani menggunakan pikirannya, jiwanya, tetapi tidak mengandalkannya. Itu ya. Karena hal-hal pimpinan roh itu hanya dapat dilihat secara jelas, ya, dengan jelas itu melalui cara rohani. Apa artinya rohani? Rohani itu bukan suci, bukan kudus. Artinya bukan. Rohani itu bukan orang baik, bukan. Jangan salah, kita sering salah menilai orang. Kalau orang baik di gereja, oh pasti rohani. Bukan. Orang rohani itu orang yang dipimpin oleh rohnya. Itulah rohani, dipimpin oleh rohnya. Jadi istilah rohaniawan itu tuh
Seharusnya itu orang-orang yang dipimpin oleh rohnya, bukan oleh pikirannya, bukan oleh analisanya, bukan oleh kepintarannya. Ya, bukan oleh ilmu pengetahuannya yang dia dapatkan di sekolah-sekolah Alkitab. Bukan, tetapi rohnya. Nah, kalau saya mau menyimpang sedikit, perbedaan full time training di pemulihan Tuhan dengan sekolah-sekolah Alkitab tuh ada di aspek ini. Ya, kalau di sekolah-sekolah Alkitab itu yang belajar itu otaknya, pikirannya yang dilatih, diajar. Tetapi kalau di full time training itu tuh rohnya yang dilatih, sedangkan jiwanya diremukkan, ya, sehingga jiwa yang remuk itu akan memancarkan roh. Itu perbedaannya, ya. Oleh karena itu doronglah anak-anak muda untuk masuk ke full time training. Nah, itu sehingga kita semua anak-anak muda bisa menjadi rohani sejak muda, ya. Jadi sekali lagi, oh Tuhan Yesus, pimpinan roh hanya dapat dilihat jelas jikalau kita kita dilatih menggunakan roh kita. Itulah artinya rohani, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa bagi orang-orang jiwani, pimpinan roh itu adalah satu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Kalau orang-orang hidup mengandalkan jiwanya, yaitu pusat pengaturannya, itu adalah jiwanya, pikirannya, emosinya, ya, dua hal inilah, pikiran dan emosi. Kalau tekad itu kan pada akhirnya yang memutuskan pimpinan pusat pengaturan ini, yaitu pemikiran atau emosi. Tadi dikatakan para saudari itu banyaknya pusat pengaturannya emosinya. Para saudara itu banyaknya pusat pengaturannya itu pemikirannya. Nah, akhirnya tekadnya itu memutuskan berdasarkan pusat pengaturan itu, ya. Dan manusia jiwani tidak dapat memahami pimpinan roh, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Maksudnya gini, manusia jiwani itu tidak memiliki organ, ya, untuk mengikuti pimpinan Allah, gitu. Misalnya Allah memimpin, itu hanya dapat dilihat, ya, oleh organ mata misalnya, ya. Nah, orang-orang jiwani ini nggak punya organ mata ini, mata rohani ini nggak punya. Itu seperti kalau orang-orang jiwani itu seperti itu, ya. Bagaimana mungkin bisa digantikan dengan organ yang lain? Hidung tuh nggak bisa melihat, gitu. Telinga itu nggak bisa melihat, gitu. Yang bisa melihat itu hanya mata. Jadi maksudnya itu adalah orang-orang jiwani itu yang hidup oleh analisanya, pemikirannya, atau oleh perasaannya. Itu seperti, ya, khususnya orang-orang jiwani yang Kristen, ya. Kan orang-orang Kristen tuh inginnya mengikuti pimpinan Allah, ya. Tetapi pusat pengaturannya salah. Pusat pengaturannya ada di pemikiran atau di perasaan, emosi. Sehingga dia berusaha mengikuti pimpinan Allah menggunakan pemikirannya, emosinya. Itu sama aja berusaha melihat pakai hidung, berusaha melihat pakai telinga. Organnya salah, nggak bisa. Sehingga ketika pimpinan roh yang asli itu diekspresikan oleh orang-orang yang rohani, itu dianggap kebodohan, gitu. Oh Tuhan Yesus,
Kalau kita membicarakan mengenai yang kemarin ya, ekonomi Allah, lalu yang minggu lalu, bagaimana tumpuan yang tepat, ya, bagaimana merek-merek denominasi itu seperti pohon-pohon yang rimbun, ya, gunung-gunung tinggi, bukit-bukit yang tinggi. Kita harus punya tumpuan yang tepat dan sebagainya. Itu pasti, oh Tuhan Yesus, pasti ini diremehkan, dianggap bodoh oleh orang-orang Kristen yang memang pusat pengaturannya itu adalah pemikirannya, analisanya, yang hanya diatur oleh pengetahuan Alkitab. Jadi saudara-saudari, semoga jelas ya mengenai apa pelajaran kita hari ini. Pusat pengaturan. Itulah yang ditulis di garis besar hari ketiga ya. Yaitu poin 3, pusat pengaturan. Dan bagian yang paling menonjol dari diri manusia harus rohnya. Seorang manusia yang diatur dan dikendalikan oleh rohnya adalah seorang manusia rohani. Jadi roh itu seperti sebuah kacamata ya. Dan jiwa kita itu matanya gitu ya. Kita ini adalah jiwa, saudara-saudari. Kita ini bukan roh, kita ini jiwa. Kepribadian kita ada di jiwa. Jiwa itu yang melaksanakan ya. Tetapi kendalinya adalah roh. Jiwa itu adalah budak daripada roh. Seperti tadi Paulus, jiwanya menganalisa, itu kan jiwanya itu melihat tapi pakai kacamata roh. Rohnya itu seperti kacamata. Dan pada akhirnya yang pergi ke Makedonia itu adalah keputusan jiwa gitu. Ya. Jadi bukan roh yang meraksuk kayak orang-orang kerasukan gitu, sehingga nggak punya kesadaran. Kan kalau orang-orang kerasukan tuh seperti itu, kesadarannya hilang. Tapi enggak. Kita ini manusia-manusia rohani itu bukan diraksuki oleh Roh Kudus, bukan. Ya cuman kalau saya lihat banyak ya kepenuhan Roh Kudus yang sepertinya kayak orang kerasukan gitu. Enggak, seharusnya itu jiwa tuh tetap mengendalikan ya. Di dalam jiwa tuh ya ada perasaan malu gitu. Jadi pasti nggak akan kayak orang gila kalau kepenuhan roh itu. Karena di dalam jiwa tuh ada perasaan malu. Tetap jiwa yang mengendalikan, tapi kacamatanya roh. Sehingga ketika Paulus menganalisa dengan roh, menggunakan kacamata roh, ya, yang memutuskan untuk pergi ke Makedonia kan jiwanya, tekadnya. Ya, ini yang asli, manusia rohani yang asli itu seperti ini, saudara-saudari. Ya. Roh itu kacamata, dan jiwa itu ya menganalisa menggunakan kacamata roh ini. Bukan berarti jiwa tidak digunakan. Justru kalau manusia rohani itu jiwanya tuh lebih bersih, jiwanya tuh lebih jernih. Karena dia melihat menggunakan kacamata roh. Rohlah yang mengendalikan dia, rohlah yang mengajarkan dia. Jiwa itu belajar dari roh, menganalisa roh gitu. Menerjemahkan perkataan rohani ke dalam perkataan bahasa manusia. Sehingga ketika dia menyampaikan kembali pimpinan roh, itu membantu orang lain. Dan orang yang terbantu itu terbantu jiwanya. Jiwanya itu jadi lebih jernih gitu. Oh, semoga pelajaran ini bisa kita pahami. Hasilnya apa? Judul minggu ini, kita hidup dalam realitas ekonomi Allah. Amin. Ya, saya harus memberi kesempatan
saudara-saudari berbagi nikmat. Silakan. Cukup banyak waktu, masih bisa 5 atau 6 orang berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Ya, silahkan ya, open mic. Sebetulnya saya masih harus membicarakan mengenai berdoa, tetap berdoa, tetapi nggak apa-apa, saudara-saudara bagi nikmat dulu. Silakan saudari, amin. Saya dulu ya Pak. Oh iya, silakan, amin. Diterangi ya, mendapat terang yang lengkap gitu ya. Jadi menjadi suatu pertanyaan bagi saya, siapa yang mengatur ya pusat pengaturan hidup saya? Jadi inilah yang menentukan hidup kita mau rohani atau mau menjadi orang Kristen biasa. Sungguh sangat pelajaran yang sangat baik ya untuk kita senantiasa sekarang itu ya. Kembali kepada roh, membiarkan roh pembauran itu ya yang memerintah kita. Saya dulu juga seperti apa yang tadi dijelaskan gitu ya, pikiran yang selalu mau menjadi raja lah, yang mau menentukan aku mau begini, mau begitu, punya ini, mau berbuat begini seenaknya saja. Tetapi melalui pelajaran FKKP hari lepas hari sampai saat ini, Tuhan mempertanyakan lagi ya, siapa yang mengatur hidup kita. Sebagai orang Kristen tentunya kita harus menyerahkan pusat pengaturan hidup kita kepada Tuhan. Supaya ya kita tidak dikuasai oleh pikiran, oleh kemauan, emosi semuanya, tetapi kembali kepada roh, dipimpin oleh roh ya, supaya kehidupan kekristenan kita tidak menjadi batu sandungan. Apalagi sekarang ya di pemulihan ini ya, tentu mata teman-teman ini nih, aduh, bagaimana ya, sudah jadi bagaimana ini berada di pemulihan ya. Tentu saya harus lebih banyak lagi ya, kembali menyerahkan ya kepada bertanya siapa pusat pemerintahan di dalam hidup saya. Jadi saya juga sangat bersyukur adanya pembatasan-pembatasan yang dari Tuhan, ada peraturan, keteraturan, teguran dari Tuhan itu yang membuat kita itu sadar untuk menahan diri ya, tidak melajur hawa nafsu, tetapi untuk diam, tenang, kembali kepada pusat pimpinan hidup kita itu, bertanya-tanya ya. Sungguh saya sangat diterangi dan menjadi pembelajaran untuk hari-hari selanjutnya, supaya tidak cepat atau emosian atau pikiran yang melajur hawa nafsu atau apapun, tetapi kembali kepada roh. Terima kasih untuk terang hari ini yang sangat memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari. Ya, silahkan open mic ya. Sementara saya sedikit menyampaikan bahwa pusat pengaturan ini kalau harus kita sampaikan dengan lebih akurat, itu adalah perasaan hayat. Ya. Pusat pengaturan ini adalah perasaan hayat. Itulah perasaan hayat Paulus.
perasaan hayat Paulus tidak tenang. Jadi orang-orang rohani itu walaupun analisanya jalan, tetapi dikendalikannya oleh perasaan hayat. Ini bukan perasaan emosi, ini bukan perasaan manusia alamiah, ini perasaan manusia batiniah. Dan perasaan hayat ini terasa kuat ketika kita terus menerus berdoa. Ya. Silakan open mic ya sementara saya menyampaikan. Oh ya, silakan saudari. Amin. Ya, saudari, ya, kita perlu mengetahui perasaan hayat. Jadi setiap hayat itu memiliki perasaan. Oh Tuhan Yesus, hayat manusia, hayat insani punya perasaan. Hayat Allah juga punya perasaan. Oh Tuhan Yesus, ya. Sebelum kejatuhan manusia, ya, kita melihat di Taman Eden itu, Adam itu dikendalikan oleh rohnya, ya. Jadi jiwanya adalah organ untuk menyatakan, menjadi budak dari rohnya untuk diatur roh, ya. Jiwa ini diatur roh sehingga tubuh ya dikendalikan melalui pergerakan jiwa yang berpusat kepada pengaturan roh, ya. Oh Tuhan, ini harmonis sekali, ya, baik sekali, ya, di pandangan Allah, ya. Karena Allah menginginkan roh manusia inilah yang memimpin manusia hidup di hadapan Allah. Tetapi ini tidak cukup, ya. Adam perlu memiliki hayat Allah, ya. Untuk itu Adam perlu dilahirkan kembali melalui makan, ya, makan pohon hayat yang sudah Allah sediakan di depannya. Oh Tuhan Yesus, ya. Tetapi kita tahu bahwa sejarah manusia jatuh, ya, sehingga roh manusia ini yang menjadi pelita Allah ini padam, ya, tidak menjadi sesuatu yang mendominasi, yang mengendalikan. Akhirnya jiwalah yang mengendalikan manusia, sehingga manusia ini merdeka dari Allah, liar, ya, bebas dari Allah. Hidup seturut dengan keinginan hayat jiwa. Jiwa ini juga memiliki hayat, benar begitu, ya, saudara Diki, ya. Yeah. Oh Tuhan Yesus. Kemudian di dalam pemulihan keselamatan kita, inilah yang menjadi pekerjaan Allah di atas diri kita. Hayat jiwa kita ini harus disingkirkan. Hayat jiwa yang mengendalikan orang dosa ini harus digantikan oleh hayat ilahi yang memenuhinya melalui kita dilahirkan kembali. Nah, tadi terakhir saudara berbicara mengenai keperluan berdoa, ya, berdoa adalah mengutak Allah, ya, membuat hayat Allah itu dalam kita itu semakin menduduki, ya, sehingga ketika hayat manusia insani kita di dalam roh kita yang sudah dilahirkan kembali itu bersatu dengan hayat Allah yang kuat, ya, hayat kita, hayat insani kita, hayat rohani kita, hayat roh kita ini bisa mengendalikan jiwa kita. Sehingga jiwa kita ini tidak bebas lagi, tidak merdeka lagi melakukan segala sesuatu untuk mengendalikan perbuatan tindakan luar kita di atas tubuh kita, saudara. Oh Tuhan, inilah pemulihan Tuhan hari ini. Ya, kita perlu memperhatikan, ya, roh kita supaya hayat rohani kita itu terus diperkuat oleh hayat ilahi yang memimpin kita kepada kehendak Allah. Puji Tuhan untuk terangnya demikian. Kiranya kita semuanya boleh mengalami, memasuki perkara ini, ya, saudara, ya. Hayat Allah yang diperkuat di dalam hayat insani kita, dalam manusia batinnya kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan, masih ada waktu. Amin. Ya, open mic, ya. Silakan. Sementara saya mengisi waktunya supaya enggak sayang. Jadi menyeru nama Tuhan itu bukan endingnya, itu awalnya. Menyeru nama Tuhan itu harus akhirnya menjadi doa-doa, ya. Jadi tidak cukup menyeru nama Tuhan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, di luar, di jalanan, di kantor, di mana. Setelah menyeru nama Tuhan tuh ada doa-doa kecil, ya, doa-doa tanya. Itulah yang dimaksud terus-menerus berdoa.
Dan hasilnya ya perasaan hayat itu nanti akan kuat ya. Banyak orang Kristen tidak berdoa, jadi ya dunia itu jadi udah nggak kecium lagi, udah kebal gitu. Tetapi kalau kita terus-menerus berdoa, atmosfernya itu kita ada di dalam kenaikan di alam surgawi, sehingga begitu kita masuk sedikit aja ke hal-hal duniawi, itu langsung perasaan tuh nggak enak gitu, nggak nyaman, nggak tenang gitu ya. Nah inilah pentingnya terus-menerus berdoa. Amin. Silahkan open mic saudara-saudari. Amin. Saya hanya memanfaatkan waktu. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudari Dani. Amin. Tuhan Yesus, dari kemarin tuh sangat terberkati ya. Kalau kita pembacaan Alkitab kita itu tidak dikendalikan oleh ekonomi Allah, dikatakan bahwa itu seperti dongeng-dongeng. Dari ya, itu kayak teori-teori, tetapi bukan kekuatan pelaksanaan itu sendiri. Saya begitu terngiang-ngiang ya melalui pembagian saudara kemarin. Begitu dapat, tidak hanya setelah pada waktu PP ya, tapi setelah itu kok gini ya, kok seperti dongeng-dongeng, angan-angan, karena saudara menandaskan perkara ini ya. Tetapi Yesus, tetapi melalui sharing saudara itu terus iya ya, kalau kayak ibadah-ibadah ya, maafkan saya, itu kan menyuruh orang, tetapi tidak dikasih tahu jalannya adalah terus menikmati Tuhan. Apalagi pagi ini ya, pagi ini sungguh kita diberkati. Tadi ya waktu di FKKP dikatakan saudara-saudara di depan itu bersama-sama, tetapi begitu ada opini sudah membawa bukan di dalam roh itu. Jadi juga di dalam kehidupan kita tuh kita harus dikendalikan oleh perasaan hayat di dalam ya. Memang kita memakai kalau seorang saudara itu pikirannya, tapi bukan pikirannya yang digunakan, tetapi roh yang mengendalikan. Kata-matanya itu sudah roh itu. Ini perlu bayar harga ya, terus menikmati Tuhan, terus berdirilah atas Tuhan. Ya ekonomi Allah itu sendiri, sehingga bukan lagi pikirannya mengendalikan. Seorang saudari juga ya bukan emosinya. Tadi saudara memberikan contohnya itu kalau mau berbelanja, juga perkataan, sikap, apa-apa. Memang pikiran menganalisa, tetapi kita dikendalikan oleh roh kita ya, oleh hayat ya. Seperti ketika kita membantu orang ataupun apapun lah yang kelihatannya bagus, terus kembali ke dalam roh. Apakah roh ini ingin berbicara begini? Apakah roh itu ingin melakukan ini? Ini sungguh harus menjadi jalan kita ya. Betapa manisnya perkara ini. Walaupun mungkin kita jatuh bangun ya, tetapi terus kita harus berjelilah atas diri Tuhan dan terus melatih roh, sehingga hidup kita tidak dikendalikan oleh jiwa kita, tapi dikendalikan oleh hayat yang ada di dalam kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Coba saudara-saudari buka Roma 8 ayat 6. Mohon izin 5 menit ya saudara-saudari di Cimahi, sebentar akan ada PP sesi berikutnya. Coba Roma 8 ayat 6 ini saya ingin memperlihatkan saudara-saudari bahwa pikiran roh, ya, pikiran Allah yang tinggal di dalam diri kita, berbaur dengan roh kita. Ya, pikiran Allah ini itu terekspresinya itu oleh perasaan. Ini bedanya.
Sedangkan pemikiran alamiah kita itu murni pikiran kita gitu. Coba Roma 8 ayat 6. Itu kata keinginan itu teks aslinya itu sebetulnya pikiran ya. Catatan kakinya itu menerangkan bahwa kata keinginan itu seharusnya pikiran. Jadi bacanya seperti ini. Karena pikiran daging adalah maut, tetapi pikiran roh, lihat ya, ini pikiran ya, pikiran siapa? Pikiran roh, pikiran Allah ya, yang ada di dalam roh kita. Pikiran roh adalah apa? Hayat dan damai sejahtera. Apakah ini? Ini perasaan. Ini perasaan. Jadi pikiran daging itu ya pikiran kita, itu benar-benar analisa kita, pemikiran kita. Itulah yang tadi disampaikan sebagai orang jiwani. Tetapi pikiran Allah itu terekspresi dan kita rasakan itu lewat perasaan gitu. Karena dikatakan bahwa pikiran roh itu adalah hayat dan damai sejahtera. Damai sejahtera kan perasaan gitu. Nah, inilah dasar kita mengatakan bahwa pengaturan ya, pusat pengaturan itu adalah perasaan hayat. Ya memang pusat pengaturan itu adalah roh kita. Tetapi mungkin masih belum terlalu jelas. Nah, jelasnya itu roh kita itu kita rasakan perasaan hayat. Memang Paulus tadi merasakan bukan damai sejahtera, tetapi perasaan yang tidak tenang gitu. Tapi itu perasaan yang membawa dia pada akhirnya menjadi damai sejahtera gitu. Di Troas dia tidak merasa tenang, tetapi ketika dia melangkah ke Makedonia, di Makedonia dia merasakan damai gitu. Begitu pula kita, awalnya itu perasaan roh sering memberikan perasaan tidak tenang. Kalau kita rajin berdoa, terus-menerus berdoa, perasaan hayatnya normal. Lalu kita mulai melangkah mengikuti perasaan hayat, dan akhirnya perasaan tidak tenang itu berangsur-angsur menjadi damai sejahtera. Ya. Tetapi kalau kita melangkah sebaliknya, mengikuti pikiran alamiah, perasaan hayat yang tidak tenang itu makin tidak tenang, makin gelisah, makin udahlah campur aduk, perasaan bersalah dan sebagainya. Itulah saudara-saudari, pusat pengaturan hidup kita adalah perasaan hayat di dalam roh kita. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih buat pelajaran hari ini. Amin. Tetapi kami tidak puas hanya dengan satu pelajaran kebenaran. Amin. Kami ingin hidup di dalam realitasnya. Amin. Tuhan, kami ingin hidup di dalam realitas ekonomi Allah. Amin. Oh, berkati kami, berkati latihan kami. Amin. Kami masih sering bingung bagaimana kami harus melatih roh. Tetapi Tuhan, kebingungan-kebingungan itu adalah analisa jiwa kami. Selamatkan kami dari jiwa yang mandiri. Oh, jiwa kami tidak boleh mandiri, Tuhan. Jiwa kami hanyalah budak daripada roh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Haleluya. Amin. Saya close ya saudara-saudari. Terima kasih saudara Michael. Amin. Terima kasih saudara Michael. Amin.